Suatu pagi, seorang pria dengan gangguan jiwa sedang di teras depan sebuah toko. Tiba-tiba, sebuah ember berisi air kotor mendarat telak di tubuh pria itu. Tanpa kata maaf, pemilik toko mengusirnya dengan amarah yang meluap. Pria malang itu pun bangkit dan lari dengan tubuh yang gemetar kedinginan. Keesokan harinya, pemandangan yang sama terulang. Saat pintu besi toko ditarik ke atas, sang pemilik kembali mendapati sosok kumuh itu tidur di sana. Lagi-lagi, makian kasar terus dilontarkan hingga membuat pria lusuh itu lari ketakutan. Hal ini terus menjadi rutinitas yang kejam. Kapanpun pria malang itu muncul, sang pemilik akan melempar benda apa saja yang ada di tangannya agar pria yang dianggapnya sampah masyarakat itu segera menjauh dari tokonya. Suatu ketika, dengan tangan gemetar karena kelaparan, pria itu memberanikan diri meminta sedikit sisa makanan. Namun bukannya belas kasihan, dia justru disambut dengan bentakan yang lebih kejam. Dan puncaknya adalah saat pemilik toko mencium aroma pesing yang menyengat di depan pintunya. Emosinya langsung saja meledak. Tanpa ragu, dia mendaratkan tendangan keras tepat di tubuh pria itu, mengusirnya dengan teriakan penuh, hingga pria itu sangat ketakutan, dan dia pun lari menjauh dari sana. Setelah hari itu, teras toko menjadi sunyi. 1 hari, 2 hari, hingga seminggu berlalu. Sosok kumuh dan lusuh itu tak pernah terlihat lagi. Sang pemilik toko merasa lega, karena merasa dunianya kini menjadi bersih. Namun, ada rasa penasaran yang menggelitik di hatinya. Kemana perginya pria yang biasanya selalu keras kepala, kembali tidur di depan tokonya? Sampai, seorang wanita tetangga toko memberitahu bahwa pria gila itu tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Dengan penuh penasaran, sang pemilik toko segera memutar rekaman CCTV untuk melihat kejadian malam-malam sebelumnya. Matanya terpaku pada layar. Dia terkejut. Ternyata, dia melihat selama ini putrinya sendiri setiap malam diam-diam keluar memberikan sebungkus nasi hangat untuk pria itu. Itulah alasan mengapa dia selalu kembali. Dia ingin membalas budi. Di layar itu terlihat, setiap malam, pria gila itu memungut sampah di teras, mengusir pemabuk yang ingin mengotori pintu toko, bahkan bau pesing yang tercium pada waktu itu adalah sisa dari orang mabuk yang dia usir tadi malam. Hingga sampailah pada rekaman malam terakhir, ada 2 perampok berusaha membobol toko. Pria yang dianggap gila itu sendiri melawan sekuat tenaga. Dia dipukuli, diinjak, ditendang, dan dihantam bertubi-tubi. Namun dia tak membiarkan pintu toko itu terbuka sedikit pun. Hingga akhirnya, salah satu perampok yang kesal menusukkan sebilah pisau tepat ke perutnya. Pria itu ambruk, bersimbah darah di kegelapan malam, dan sejak saat itulah dia tak pernah terlihat lagi. Tangis pemilik toko pecah seketika di depan monitor. Air matanya tak mampu lagi menghapus dosanya. Dia baru menyadari bahwa pria yang dia siram, dia hina dan dia tendang seperti binatang adalah malaikat yang menjaga harta dan keluarga hingga hembusan nafas terakhir. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan permohonan maaf kini hanya bisa disampaikan lewat batu nisan. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu, mungkin orang yang kita anggap paling hina adalah orang yang paling tulus menjaga kita. Karena kita seringkali terlalu sibuk menghakimi rupa sampai lupa melihat ketulusan yang ada di baliknya.